Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan kembali lagi bersama gua, Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-7 TV drama series The Exorcist season pertama. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, ditemukannya Casey oleh Marcus menggiring ia dan Thomas melanjutkan tugas mereka selanjutnya, yaitu kembali mengusir iblis dalam diri Casey. Pada bagian ini, Marcus dan Thomas membawa Casey ke tempat para biarawati untuk melakukan pengusiran setan di sana. Ketika itu, Marcus pun akhirnya mengizinkan Thomas untuk ikut dalam ritual tersebut dan memastikan Thomas untuk tidak kembali melakukan kesalahan, lalu memperingatkan Thomas untuk tidak memberitahukan siapapun tentang Casey yang berada di tempat para biarawati, termasuk ke keluarganya. Karena Marcus beralasan jika iblis dalam tubuh Casey ini tidak sekedar hanya merasukinya, namun berniat membalas dendam terhadap Angela, sehingga perintah Marcus tersebut membuat Thomas terpaksa berbohong dan menyembunyikan hal tersebut dari keluarga Casey. Terlihat dari dirinya yang bungkam ketika acara doa bersama di gereja untuk mendoakan Casey agar dapat segera ditemukan. Lalu setelah dari itu, kita dibawa ke plot-plot cerita singkat, dimulai dari puluhan wartawan mengepung di depan rumah Angela bermaksud untuk mendapatkan berita up to date tentang masih hilangnya Casey, dan soal Angela yang merupakan anak Chris McNeil yang bernama Regan. Lalu perdebatan antara kepala biarawati dan Marcus perihal Casey yang telah mereka tangani selama 9 hari belum juga mendapatkan tanda-tanda membaik, malah sebaliknya tubuh Casey semakin hancur sehingga membuat kepala biarawati sedikit khawatir jika ini terus berlanjut, maka mereka bisa saja membebaskan kekuatan kuno di dunia atau mengakibatkan jiwa Casey terbunuh dan dikirim ke neraka, sehingga ucapan pesimis yang terlontar dari mulut kepala biarawati itu seketika sedikit membuat Marcus emosi. Dan yang terakhir, pertemuan Thomas dengan Uskup Egan yang ketika itu sang uskup menyesal tidak mendengarkan permintaan Thomas soal pengusiran setan yang harus dilakukan terhadap Casey, sehingga Thomas dan Marcus harus melakukannya tanpa persetujuan gereja, mengakibatkan nama baik gereja menjadi sedikit buruk di mata publik. Namun, karena sifat ego dan sombong sang uskup, ia pun seolah-olah menyalahkan Marcus atas peristiwa ini yang dinilainya tidak memiliki hak melakukan pengusiran setan akibat dirinya yang telah diasingkan. Sehingga Uskup Egan pun menanyakan keberadaan Marcus kepada Thomas bermaksud untuk diadili. Namun, Thomas yang tahu tentang niatan buruk sang uskup menolak memberitahu keberadaan Marcus lalu pergi meninggalkannya. Sementara itu, sebuah acara berita televisi melakukan wawancara secara khusus dengan keluarga Rains bermaksud untuk memberitakan tentang Casey yang masih menghilang. Pada awalnya terlihat baik-baik saja, namun sang pewawancara tiba-tiba menanyakan soal masa lalu Angela dan mempersoalkan soal kasus-kasus yang sekarang menjerat Casey, di mana semua pertanyaan itu seolah-olah menyudutkan keluarga tersebut sehingga membuat Angela emosi dan pergi dari sesi wawancara tersebut. Lalu kondisi menegangkan pun terjadi ketika Marcus, Thomas, dan kepala biarawati
beserta para biarawati lainnya membantu melakukan proses pengusiran setan, di mana dapat kita lihat kondisi terlihat kacau dengan Casey yang diikat di kedua tangan dan kakinya, sampai-sampai proses pengusiran setan itu mengakibatkan Thomas mengalami luka di tangannya akibat gigitan Casey, sehingga selepas proses tersebut ia terlihat mengobati tangannya yang terluka sembari menanyakan kepada Markus apakah kondisi seperti ini sering terjadi. Ketika itu Markus hanya mengatakan bahwa terkadang mereka tidak tahu berhadapan dengan iblis apa. Ada yang lemah, kuat, dan yang kali ini mereka hadapi yang sangat kuat, sehingga Markus mengatakan bahwa mereka harus menerima ini dan terus berusaha sebaik mungkin. Lalu tak lama Markus pun menceritakan soal dirinya yang menemukan Casey dan bagaimana dirinya dapat menghentikan sang iblis. Ketika itu Markus meyakini bahwa dirinya telah membunuh iblis dalam tubuh Casey, di mana ia merasa jika Tuhan menggunakan tangannya untuk membantu Casey. Namun ucapan Markus itu sedikit membuat Thomas heran. Kalau Markus yakin Tuhan menggunakan tangannya, lalu bagaimana iblis dalam tubuh Casey masih saja hidup, di mana pada bagian ini Thomas mengira apakah iblis dalam tubuh Casey memang diberikan oleh Tuhan, sehingga perkataan Thomas itu langsung dipotong oleh Markus, di mana ia mengatakan bahwa bukan tugas kita untuk menanyakan apa jalan yang Tuhan berikan kepada mereka. Di sisi lain, kejadian singkat yang menyayat hati Angela terlihat sesaat dirinya dan Henry kembali keluar rumah bermaksud menempelkan brosur pencarian Casey. Ketika itu mereka masih saja dihadapkan dengan puluhan orang terdiri dari wartawan dan warga sipil yang beberapa di antaranya membawa poster-poster identik dengan sekte sesat. Dan tak lama muncul seorang wanita yang menangis mempertanyakan pertanggungjawaban Angela terhadap kematian suaminya yang ternyata suami wanita tersebut adalah petugas medis ambulans yang tewas membawa Casey pergi ke rumah sakit. Saat itu Angela hanya terlihat menangis dan terus-menerus meminta maaf, sehingga hal itu seketika membuat Henry kembali membawa Angela masuk ke rumah. Kedatangan Paus Bastian ke Chicago nampaknya menjadi target utama para anggota penting sekte sesat yang ketika itu beberapa di antaranya seperti Maria, Kapolda Chicago, dan Pendeta Simon bertemu dengan Bennett. Di sana juga ada Uskup Egan yang sampai saat itu gua sendiri belum tahu apakah ia termasuk ke jaringan sekte sesat ini. Namun dari gerak-geriknya nampaknya ia juga termasuk dalam kelompok pemuja setan tersebut. Oke, kembali ke diskusi mereka di mana pertemuan itu membahas soal Paus Bastian yang akan berhenti di tengah jalan untuk menyapa warga yang telah berkumpul. Dan ketika itulah muncul kecurigaan Bennett tentang lokasi yang dipilih nampak tidak aman untuk Paus Bastian, sehingga terjadi sedikit perdebatan saat itu. Ketika itu pula Bennett sedikit menyinggung soal Title Stall Landscaping, sebuah perusahaan bangkrut yang mendanai acara kedatangan Paus Bastian, di mana Bennett mengatakan bahwa ia diberi hak untuk melakukan audit keuangan dari komite atau promotor yang menyelenggarakan acara ini. Sementara itu, Thomas ternyata telah berada di kediaman rumah Rains, di mana mula-mula ia bertemu dengan Chris menanyakan soal kasus kerasukan yang dulu pernah dialami oleh Angela. Ketika itu, Chris mengatakan bahwa ia begitu terkejut mengetahui anaknya dirasuki iblis. Namun beruntung saat itu mereka tidak sendirian, di mana seorang pendeta mengorbankan nyawanya sendiri untuk menolong Angela, membuat Chris bersyukur anaknya kembali, namun harus mengorbankan nyawa seorang pendeta
Yang setelah dari itu, rasa tidak terima kasih ditunjukkan Angela, di mana ia terlihat sinis terhadap Thomas, seolah-olah Thomas tidak berguna karena sampai saat itu belum juga menemukan Casey. Lalu tampilan mengerikan kembali terlihat sesaat Thomas mendatangi Casey yang tubuhnya semakin hancur akibat Pazuzu yang merusak tubuh Casey dari dalam. Ketika itu Markus mengatakan bahwa iblis dalam tubuh Casey belum juga menunjukkan tanda-tanda aktif. Yang diyakini Markus, iblis tersebut bersembunyi dari dalam tubuh Casey, sehingga sembunyinya Pazuzu tersebut membuat mereka tidak dapat melakukan ritual pengusiran setan. Dan kalau ini terus berlanjut, Markus pun mengatakan bahwa Casey akan tewas. Kondisi Casey yang semakin memburuk dan nampaknya tidak ada harapan lagi membuat kepala biarawati nampaknya membius Casey agar tertidur sembari menyiapkan racun pembunuh dari daun beracun yang mereka tanam untuk kasus kerasukan yang sangat sulit. Ketika itu Markus pun terlihat mencaci maki kepala biarawati karena ia membius Casey, di mana hal itu tentu membuat dirinya tidak dapat melakukan ritual pengusiran setan, dan kembali marah karena mengetahui kepala biarawati menyiapkan racun untuk Casey. Ketika itu kepala biarawati mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan jiwa Casey agar tidak direnggut oleh sang iblis dengan membiarkannya meninggal, yang tentu hal itu ditolak keras oleh Markus. Sehingga pada perbincangan akhir, kepala biarawati mengatakan bahwa ia dan para biarawati yang lain tidak akan ikut serta dalam pengusiran setan yang dilakukan oleh Markus. Tak kunjung menemukan Casey nampaknya membuat Angela sedikit depresi, sehingga menggiring Chris menghampiri anaknya. Ketika itu Angela curhat kepada ibunya, dimulai dari awal ia melahirkan Catherine yang rasa sakitnya itu ia anggap sepadan akibat dirinya yang meninggalkan sang ibu. Lalu soal dirinya yang sekarang nampaknya merasakan juga apa yang dirasakan Chris ketika dirinya kerasukan. Karena ketika Angela melihat Casey kerasukan, ia sungguh-sungguh merasa tidak berguna dan tidak dapat berbuat apapun. Lalu mengatakan bahwa ketika ia dirasuki, ia merasa tubuhnya sangat kotor, sampai-sampai membuatnya sangat malu melihat sang ibu. Yang hal itu tidak ingin ia rasakan terhadap Casey, sehingga membuat Angela mencelupkan foto kecil Casey ke air di cangkir, menandakan bahwa Casey tetap bersih dan akan selalu aman bersamanya. Kembali lagi ke Markus dan Thomas yang mencoba melakukan pengusiran setan terhadap Casey. Ketika itu Markus masih saja bersikuku untuk menolong Casey dan masih memiliki keyakinan bahwa ia dapat mengusir iblis dalam tubuh Casey. Namun tidak dengan Thomas, ia beberapa kali menyarankan agar mereka membawa Casey ke dokter, atau setidaknya memberitahukan ke keluarga Casey untuk mengucapkan salam perpisahan, karena melihat kondisi Casey yang semakin memburuk. Dan suasana menyedihkan pun terjadi ketika Casey terlihat menangis dan mengucapkan kalimat seolah-olah ia tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang ia terima saat itu, sehingga membuat Thomas nampak bersedih pula. Di sisi lain, Bennett yang telah mencurigai perusahaan Tattersall Landscaping nampaknya mengikuti salah satu mobil hingga ke sebuah gudang milik perusahaan bangkrut tersebut. Saat itu kita akhirnya melihat kejadian menegangkan dan mengerikan, di mana sesaat Bennett baru saja masuk, ia terlihat mencium bau busuk dari kejauhan. Dan ketika ia masuk lebih dalam, nampak kita lihat pria gila yang menjadi anggota sekte sesat
berada di sana bersembunyi di balik kegelapan. Ketika itu kita akhirnya tahu pula bahwa Bennett ternyata berada di tempat para sekte sesat membakar organ tubuh manusia. Di mana tak lama dari sana, Bennett pun menemukan puluhan mayat manusia yang telah membusuk di salah satu ruangan. Dan tak lama ia pun diserang oleh si pria gila dan dilanjutkan dengan 2 orang lainnya. Beruntung saat itu Bennett dapat selamat dari serangan tersebut, namun membiarkan 1 orang pria gila kabur, dan di adegan terakhir ia pun membunuh iblis dalam tubuh seorang pria yang menyerangnya. Terjebak dalam lingkaran setan, Thomas pun akhirnya kembali ke pelukan Jessica, di mana ia terlihat tidur bersamanya. Saat itu nampak Thomas terlihat termenung memikirkan sesuatu yang langsung disadari oleh Jessica yang merasa jika pikiran Thomas berada di luar dan tidak menikmati waktu bersamanya. Sehingga membuat Jessica penasaran apa yang dipikirkan Thomas, di mana pertanyaan itu sedikit membuat Thomas risih dan langsung pergi meninggalkan Jessica menuju apotek bermaksud membeli obat untuk tangannya yang digigit oleh Casey sebelumnya. Ketika itu baru saja di apotek tersebut, seorang pria yang nampaknya mengidolakan Thomas mengganggu dirinya sehingga membuat Thomas tidak nyaman, yang seketika terjadi adu jotos saat itu. Beruntung keributan itu dapat dihentikan dan diurus oleh Maria yang datang membantu Thomas, di mana Maria mengatakan bahwa pria tersebut tidak akan melakukan penuntutan untuk seorang pendeta, sehingga membuat Thomas sedikit lega. Namun tidak sampai di situ, Maria yang melihat Thomas sedikit kacau mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Thomas. Ketika itu Thomas tidak secara detail mengatakan masalahnya, namun ia sedikit curhat mengatakan apakah benar jika mereka berbohong atau berbuat dosa sedikit untuk kepentingan yang lebih besar, maka Tuhan akan memaafkan dan memaklumi mereka. Di mana perkataan Thomas ini tentu berkaitan dengan dirinya yang masih saja bungkam tentang keberadaan Casey yang sekarang. Sementara itu, Markus yang masih menunggu Casey terbangun nampaknya mulai ragu dengan kemampuannya dan sedikit mempertanyakan kondisi yang saat ini ia alami dan Casey apakah telah ditakdirkan oleh Tuhan. Yang tak lama, kepala biarawati pun menghampiri Markus dan memberikan kertas yang bertuliskan, "Relakan dia, ini sudah waktunya." Menjelaskan bagi kita bahwa kepala biarawati memberikan saran agar Casey dimatikan hari itu juga. Batin seorang ibu terhadap anaknya nampaknya sangat kuat, terlihat dari Angela yang semakin depresi ketika Thomas memutuskan untuk menghampirinya. Ketika itu nampak kita lihat Angela duduk di sudut kamar mandi menceritakan awal dari kecurigaannya terhadap Catherine yang ia rasa telah dirasuki iblis, namun ternyata salah karena Casey lah yang telah dirasuki. Perbincangan itu menunjukkan Angela yang ketika Casey kabur dari mobil ambulans, ia masih bisa merasakan keberadaan Casey yang masih hidup. Namun ia mengatakan entah kenapa pagi itu hati dan pikirannya terasa kosong sehingga ia merasa tertekan. Lalu mengira ini semua terjadi mungkin karena Casey telah tewas. Apa yang dirasakan Angela itu sangat cocok dengan apa yang akan dialami oleh Casey setelah ini, di mana dapat kita lihat Markus dan kepala biarawati telah bersiap-siap memberikan minuman beracun untuk Casey yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Pada bagian ini nampaknya Casey benar-benar akan tewas karena Markus sedikit demi sedikit
mulai mendekatkan minuman itu ke mulut Casey. Namun, tiba-tiba entah petunjuk apa yang dirasakan Markus, ia seketika membatalkan niatnya itu, sembari mengatakan bahwa ia tidak akan mengganggu takdir Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Dengan kata lain, Markus kembali meyakinkan dirinya bahwa dia dapat menolong Casey. Dan tak lama dari itu, adegan terakhir dari episode ini, munculnya Angela di sana mengakibatkan iblis Pazuzu yang selama ini bersembunyi di dalam tubuh Casey akhirnya bangkit kembali, merasa senang mangsa utamanya telah datang. Dan episode ke-7 ini pun berakhir. Oke, sobat, rasa berdosa yang dipendam Thomas nampaknya menggiring dirinya membawa Angela ke tempat Casey sekarang berada, di mana hal itu pun seketika memancing iblis Pazuzu yang sejak awal memang mengincar Angela terlihat bangkit dari tidurnya. Kedatangan Angela ini pasti sangat tidak disetujui oleh Markus yang melarang Thomas memanggil keluarga Casey dengan alasan iblis Pazuzu pasti akan mengincar Angela untuk membalaskan dendamnya dahulu yang gagal merebut tubuh Angela sepenuhnya. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi terhadap Casey setelah ibunya datang? Apakah dengan datangnya Angela di tempat tersebut akan membantu Markus mengusir Pazuzu di dalam tubuh Casey? Nantikan di episode berikutnya. Untuk itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.